Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, tentu dalam sehari-hari bahwa kita akan selalu bergerak, mau ke tetangga, mau ke masjid ya. Maka semua aktivitas itu dinamakan bergerak ya. Nah, mari kita jawab, kira-kira pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Nah, kalian pernah tidak berpikir kenapa benda-benda itu bergerak? Kemudian apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Coba dijawab. Dan seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Nah, dengan pertanyaan seperti itu membuat kita penasaran, sehingga ingin lebih tahu, ingin lebih penasaran tentang apa yang dinamakan gerak ini ya. Nah, anakku sekalian, bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tangan, kaki yang mempermudah kita dalam mengambil atau menggerakkan anggota tubuh kita. Bayangkan ya, kalau kita tidak punya kenikmatan tersebut. Orang-orang mungkin yang di sana ya tidak punya kaki, memimpikan seperti kita yang memiliki kaki. Maka kita harus bersyukur ya, kita pakai itu bergerak, kita punya tangan ya untuk mengambil benda-benda, maka kita harus bersyukur dengan keberadaan nikmat tersebut. Nah, olehnya itu kita mari lebih mendalami bab ini ya, bahwa yang pertama itu gerak lurus. Nah, coba kita lihat ya, berapa kira-kira perpindahan yang kalian lakukan ketika dari rumah menuju ke sekolah. Nah, anggaplah bahwa setiap hari kita itu melakukan aktivitas pergerakan ya. Kita berangkat dari rumah ya ke sekolah ya, kemudian kembali ke rumah. Contohnya bahwa ketika kita dari rumah ke sekolah menempuh jarak 2 km ya, maka kalau dihitung secara total pulang baliknya kita itu mendapat skor atau mendapatkan nilai 4. Dari mana ya hasil atau angka 4 tersebut? Yaitu kita peroleh dari jarak pergi 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau ini pertanyaannya Ustadz, kalau kalian berangkat dari rumah ke masjid misalkan, anggaplah 50 meter, berarti totalnya adalah berapa? Berarti 50 tambah 50, totalnya adalah 100. Nah, seperti itu kurang lebih ya, itu jarak secara totalnya. Nah, ternyata untuk mengukur itu semua, untuk mendapatkan berapa kecepatan yang kita dapatkan nanti ya, kita bisa peroleh dari rumus ini, yaitu V atau kecepatan, ini singular kecepatan ya, kemudian S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Maka dirumuskan nanti ya, kita bisa rumuskan bahwa V sama dengan ya S per T. Jadi jarak dibagi waktunya. Nah, contoh kalau misalkan jarak dari rumah ke masjid, anggaplah S-nya itu adalah 10 ya, dalam waktu 10 meter ya, dekat ini, dalam waktu tempuh kita adalah 2 second. Nah, berapa kira-kira kecepatan totalnya? Maka kita kasih masuk rumus V sama dengan S per T ya, sama dengan 10 dibagi dengan 2, totalnya adalah 5 meter per second. Nah, itu dia ya jarak kecepatan totalnya. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada beberapa orang pelari. Nah, misalkan ini ya, berarti kalau dia jaraknya adalah 0 dibagi dengan waktunya 0, maka kecepatannya adalah 0 bagi 0 sama dengan 0.
ya. Kemudian ini lagi ya, jaraknya adalah 10 meter dibagi dengan waktunya adalah 2, berarti kecepatan ini adalah berapa ya? 5. Nah, sekarang kalau jaraknya adalah 20, waktunya adalah 4, berapa coba? Ayo silahkan dijawab ya. Kalau jaraknya 30, waktunya adalah 6 berapa? Oke, silahkan dilatih nak ya. Nah, alat untuk mengukur kecepatan atau kelajuan itu disebut dengan speedometer ya. Nah, ini speedometer namanya ya. Kemudian angka yang ditunjukkan oleh speedometer selalu berubah-ubah. Nah, kemudian kalau dia berada di mobil, biasanya mobil itu dilengkapi dengan alat yang namanya GPS, Global Positioning System, untuk menginformasikan posisinya, kecepatannya, ya, arah, waktu secara akurat. Ini dia gambarnya ya, GPS. Ya, ini kalau kita biasa kita lihat di handphone kita ini mirip-mirip dengan Google Maps ya. Nah, ini dia rumusnya nak ya. V sama dengan S per T, dihafal ya. V adalah kecepatan, ya, biasa disimbolkan atau kecepatan itu biasa dari asal kata velocity, yang artinya bahasa Inggris ini artinya kecepatan. S itu biasanya jarak ya. Kemudian T adalah waktu. Nah, ini hafal nak ya. S sama dengan V sama dengan S dibagi T. V sama dengan S dibagi T. Oke. Sekali lagi coba kita lihat contoh atau latihannya. Jadi V sama dengan S per T. Nah, sekarang Ustadz tanya, kalau dia diminta S, berarti rumusnya dibalik ya. S sama dengan V dikali T. Ya, ini dibalik ya, yang ini. Berarti kalau dari sini juga ya, kembali tadi. Nah, kembali lagi. Sekarang kalau yang diminta adalah T. T sama dengan S per V. Oke, saya kira seperti itu ya. Semoga dipahami. Silakan bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.